Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pixel Cindy Laura Devana, NPM 20410100352 dari kelas G. Guna memenuhi UTS Antropologi Agama dan Budaya, saya akan menjelaskan materi tentang ritual dan magi. Ritual merupakan teknik, cara, metode membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama. Karena ritual merupakan agama dalam tindakan. Ritual bisa pribadi atau berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi dari pelaku ritual sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Ritual dibedakan menjadi 4 macam, yaitu tindakan magis, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang bekerja karena daya mistis. Tindakan religius, kultur pada leluhur juga berkaitan dengan cara ini. Ritual konstitutif, yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian mistis. Dengan cara ini, upacara-upacara kehidupan menjadi khas. Ritual faktitif, yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan pemurnian dan perlindungan atau dengan cara meningkatkan kesejahteraan materi suatu kelompok. Macam-macam ritual. Yang pertama, ritual suku-suku primitif. Kepercayaan suku-suku primitif terhadap ritual adalah berupa bentuk-bentuk dari sesajian sederhana buah-buahan pertama yang ditaruh di hutan atau di ladang, sampai pada upacara-upacara yang rumit di tempat-tempat yang dianggap suci. Tujuan dari ritual ini adalah untuk mewujudkan atau mengulangi peristiwa primordial, sehingga kekuatan-kekuatan vital, hujan, dan kesuburan diperbarui, serta roh-roh leluhur atau dewa-dewa dipuaskan dan keamanan mereka dijamin. Yang kedua, ritual Jawa. Jawa memiliki tradisi dan bermacam ritual yang beragam. Ritual Jawa ditunjukkan untuk keselamatan, baik diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dalam istilah Jawa, ritual disebut selamatan. Tujuan dari ritual itu sendiri adalah, dalam antropologi, upacara ritual dikenal dengan istilah ritus. Ritus dilakukan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, agar mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara sakral ketika akan turun ke sawah, ada yang untuk menolak bahaya yang telah atau yang diperkirakan akan segera datang. Materi selanjutnya adalah magi. Menurut Honik Jr., kata magi berasal dari bahasa Parsi, maga, yang berarti imam atau pendeta untuk agama Zoroaster yang bertugas mengembangkan dan memelihara kelestarian agama. Ia pun menegaskan bahwa magi sama dengan sihir. Namun, dalam kepercayaan primitif, magi lebih luas artinya daripada sihir, karena yang dikatakan magi adalah suatu cara berpikir dan suatu cara hidup yang mempunyai arti lebih tinggi daripada apa yang dibuat oleh seorang ahli sihir sebagai perseorangan. Bentuk-bentuk magi. Davamoni membagi 2 jenis magi, yaitu imitative magic atau magic tiruan dan contagious magic atau magi sentuhan. Magi tiruan didasarkan pada prinsip kesamaan dalam bentuk ataupun proses, keserupaan menghasilkan keserupaan. Sedangkan magi sentuhan didasarkan pada hukum sentuhan fisik atau penularan melalui kontak fisik. Misalnya, ahli magi dapat mencelakakan orang lain kalau ia memperoleh sehelai rambut, sepotong kuku, secari kain, atau benda lainnya yang pernah bersentuhan dengan orang tersebut. Fungsi dan tujuan magi. Yang pertama, magi produktif, seperti magi untuk berburu, menyuburkan tanah, menanam dan menuai panen, menangkap ikan, pelayanan, perdagangan, dan magi untuk urusan cinta dan asmara. Semuanya dilakukan, baik untuk perorangan, ahli magi maupun komunitas. Yang kedua adalah magi protektif, seperti tabu-tabu untuk menjaga milik, magi untuk membantu mengumpulkan utang, menanggulangi kemalangan, pemeliharaan orang sakit, keselamatan perjalanan, dan lawan terhadap magi destruktif, kecuali sihir, yang kadang-kadang diterima dan kadang tidak diterima secara sosial. Yang ketiga, magi destruktif, seperti yang digunakan untuk mendatangkan badai, merusak milik, mendatangkan penyakit, dan untuk mendatangkan kematian. Unsur-unsur dari magi sendiri adalah bahan atau alat magi. Secara umum bisa dikatakan bahwa unsur benda yang digunakan dalam praktik magi merupakan material yang diyakini memiliki kekuatan goib
atau yang memiliki hubungan erat dengan kekuatan tersebut. Dalam konteks magi, pada tradisi Pacu, benda tersebut adalah sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan sakti, terutama dalam hubungan dengan material utama yang dijadikan jalur. Demikian materi yang dapat saya simpulkan mengenai ritual dan magi. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.